Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Arunika, tahukah Anda di balik kehidupan sehari-hari terdapat medan perang yang tak terlihat di dalam hati kita? Ketahuilah bahwa hati adalah ibarat sebuah benteng. Setan sebagai musuh kita selalu ingin memasuki benteng tersebut. Setan senantiasa ingin memiliki dan menguasai benteng itu. Tidak mungkin benteng tersebut bisa terjaga selain adanya penjagaan yang ketat pada pintu-pintunya. Simak video ini hingga selesai untuk mengetahui pintu-pintu yang bisa dimanfaatkan oleh setan. Pintu-pintu yang dimasuki oleh setan tidak bisa terjaga kecuali jika seseorang mengetahui pintu-pintu tersebut. Setan tidak bisa terusir dari pintu tersebut kecuali jika seseorang mengetahui cara setan memasukinya. Cara setan untuk masuk dan apa saja pintu-pintu tadi adalah sifat seorang hamba dan jumlahnya amatlah banyak. Pada saat ini kami akan menunjukkan pintu-pintu tersebut yang merupakan pintu terbesar yang setan bisa memasukinya. Semoga Allah memberikan kita pemahaman dalam permasalahan ini. Pintu pertama, hasad, yaitu dengki dan tamak. Pintu pertama yang sering dimasuki setan adalah hasad dan tamak. Kedua sifat ini merupakan penyakit hati yang sangat merusak, menggelapkan cahaya kebenaran dan membutakan seorang dari jalan yang benar. Hasad dan tamak dapat membawa seseorang jauh dari ridha Allah dan mendekatkan mereka pada kehancuran. Hasad adalah perasaan tidak senang melihat orang lain mendapatkan nikmat dan keinginan agar nikmat tersebut hilang darinya. Ini adalah penyakit hati yang sangat merusak. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan bagaimana hasad bisa menyebabkan tindakan kejahatan yang serius seperti yang terjadi antara Qabil dan Habil. Allah berfirman, ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, yaitu Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, yaitu Habil, dan tidak diterima dari yang lain, yaitu Qabil. Ia berkata, "Aku pasti akan membunuhmu." Berkata Habil, "Sesungguhnya Allah yang hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa." Quran Surah Al-Maidah ayat 27. Tamak adalah keinginan yang kuat untuk mendapatkan sesuatu, seringkali dalam bentuk harta, kekuasaan, atau kedudukan. Ketamakan ini seringkali mendorong seseorang untuk melakukan tindakan yang tidak adil dan tidak bermoral. Dalam Islam, kita diajarkan untuk merasa puas dengan apa yang kita miliki dan tidak terus-menerus menginginkan lebih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bukankah kekayaan itu dengan banyaknya harta benda, tetapi kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan jiwa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dampak negatif dari hasad dan tamak yaitu hasad dan tamak dapat menghancurkan hubungan sosial. Orang yang memiliki sifat hasad akan merasa iri dan dengki terhadap orang lain. Sementara orang yang tamak akan selalu mencari cara untuk mendapatkan lebih banyak tanpa mempedulikan orang lain. Hal ini dapat merusak hubungan persahabatan, keluarga, dan masyarakat. Sifat hasad dan tamak juga seringkali menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara sesama manusia. Hasad membuat seseorang merasa tidak senang dengan kebahagiaan orang lain, sementara tamak mendorong seseorang untuk menghalalkan segala cara demi mencapai keinginannya. Ini sangat berbahaya karena dapat merusak persaudaraan dan persatuan. Orang yang memiliki sifat hasad dan tamak akan sulit mendapatkan ridha Allah. Hasad adalah salah satu dosa besar yang sangat dibenci Allah. Sementara tamak menunjukkan kurangnya rasa syukur terhadap nikmat yang telah diberikan. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak akan berkumpul dalam hati seorang hamba iman dan hasad." Hadis riwayat An-Nasai dan Ibnu Hibban. Pintu kedua, marah. Pintu kedua yang sering dimasuki setan adalah marah. Marah adalah emosi yang dapat menguasai seseorang dan membuatnya melakukan hal-hal yang tidak rasional dan merusak. Dalam Islam, kita diajarkan untuk mengendalikan marah dan tidak membiarkannya menguasai kita. Marah adalah emosi yang kuat yang dapat menyebabkan seseorang kehilangan akal sehat dan melakukan tindakan yang tidak terkontrol. Marah dapat merusak akal, membuat seseorang menjadi tidak rasional,
dan membuka pintu bagi setan untuk menguasai hati dan pikiran. Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang marah lalu dia mengatakan "A'udzubillah", maka akan redamlah marahnya. Al-Silsilah dari Syekh Al-Albani. Dampak negatif dari marah dapat merusak hubungan sosial. Seorang yang mudah marah akan sulit menjaga hubungan baik dengan orang lain, tindakannya yang kasar dan tidak terkontrol. Marah yang berlebihan juga dapat mengurangi keimanan seseorang. Ketika marah menguasai hati, setan dengan mudah dapat mempengaruhi pikiran dan tindakan, menjauhkan seseorang dari ketaatan kepada Allah. Dan tindakan yang dilakukan dalam keadaan marah seringkali menimbulkan penyesalan. Setelah kemarahan mereda, seseorang mungkin menyadari bahwa tindakan tidak rasional dan merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Pintu ketiga, suka menghias-hiasi tempat tinggal, pakaian, dan perabot. Pintu ketiga dari godaan setan adalah kecintaan yang berlebihan pada menghias-hiasi tempat tinggal, pakaian, dan perabot. Orang yang memiliki sifat ini cenderung menghabiskan waktunya hanya untuk memperindah dan mempercantik hal-hal yang bersifat duniawi. Mereka sangat terfokus pada penampilan luar dan kemewahan sehingga melupakan tujuan akhirat mereka. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita tentang fitnah dunia ini. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat, nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridoannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Quran Surah Al-Hadid ayat 20. Dampak negatif dari kecintaan pada hiasan dunia yaitu menghabiskan terlalu banyak waktu untuk menghias-hiasi tempat tinggal, pakaian, dan perabot akan membuat seseorang kehilangan waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk beribadah dan melakukan kebaikan. Waktu adalah salah satu nikmat terbesar dari Allah yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meraih ridhonya. Juga dapat membuat seseorang kehilangan fokus pada tujuan akhirat. Mereka akan lebih memprioritaskan penampilan dan kemewahan dibandingkan dengan memperbanyak ibadah dan amal kebaikan. Padahal, kehidupan di dunia hanyalah sementara dan tujuan utama kita adalah kehidupan akhirat yang kekal. Sifat ini juga bisa menumbuhkan sifat riya dan kesombongan. Mereka akan berbangga dengan apa yang mereka miliki dan berusaha menunjukkan kepada orang lain betapa indah dan mewahnya hidup mereka. Hal ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang mengajarkan untuk bersikap rendah hati dan tidak berlebihan dalam berpenampilan. Pintu keempat, kenyang karena banyak makan. Pintu keempat dari godaan setan adalah kenyang karena banyaknya makan. Keadaan ini akan menguatkan syahwat dan melemahkan seseorang dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk makan secukupnya dan tidak berlebihan. Dalam hadis beliau bersabda, sesungguhnya orang yang lebih sering kenyang di dunia, dialah yang akan sering lapar di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Tirmizi. Dampak negatif dari kenyang berlebihan yaitu menyebabkan kemalasan dan kecenderungan untuk tidak beribadah dengan baik. Perut yang penuh membuat seseorang merasa berat dan malas untuk berdiri, ruku, dan sujud dalam sholat. Hal ini mengurangi kualitas ibadah dan ketaatan kepada Allah. Kenyang berlebihan juga menguatkan syahwat dan nafsu. Perut yang penuh membuat seseorang lebih sulit untuk mengendalikan dirinya dari godaan-godaan syahwat. Akibatnya, mereka lebih mudah untuk terjerumus dalam perbuatan dosa dan maksiat. Selain dampak spiritual, kenyang berlebihan juga memiliki dampak kesehatan. Makan terlalu banyak dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Kesehatan yang buruk akan menghalangi seseorang untuk melakukan ibadah dan amal kebaikan dengan optimal. Pintu kelima, tamak pada orang lain. Tamak pada orang lain merupakan salah satu sifat yang dapat merusak integritas dan prinsip seseorang. Sifat ini muncul ketika seseorang berlebihan dalam memuji orang lain, bahkan jika orang tersebut tidak memiliki sifat-sifat yang dipuji. Akhirnya, perilaku ini bisa mengarah pada sikap mencari muka dan enggan untuk menegur atau mengingatkan orang tersebut pada kebaikan. Dalam Islam,
Kita diajarkan untuk jujur dan adil dalam segala interaksi kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum menyebabkan kamu tidak berlaku adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Quran Surah Al-Maidah ayat 8. Dampak negatif sifat tamak pada orang lain yaitu sifat tamak pada orang lain seringkali membuat seseorang kehilangan integritas. Mereka mungkin akan mengabaikan prinsip dan nilai-nilai yang mereka pegang demi mendapatkan keuntungan pribadi. Kehilangan integritas ini dapat mengarah pada sikap hipokrit dan tidak jujur dalam interaksi sehari-hari. Orang yang tamak pada orang lain cenderung tidak mau memerintahkan orang yang mereka sanjung untuk berbuat baik atau melarang mereka dari perbuatan mungkar. Hal ini disebabkan oleh ketakutan mereka akan kehilangan keuntungan atau posisi yang mereka dapatkan dari orang tersebut. Akibatnya, mereka mengabaikan tanggung jawab sosial untuk menyebarkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ketika seseorang terlalu tamak pada orang lain, mereka seringkali kehilangan rasa keadilan dan kejujuran. Mereka mungkin akan memberikan pujian yang tidak pantas dan mengabaikan kesalahan atau keburukan orang tersebut. Ini bertentangan dengan ajaran Islam yang mengajarkan kita untuk selalu bersikap adil dan jujur. Pintu keenam, tergesa-gesa dan tidak bersabar. Sifat tergesa-gesa dan tidak bersabar adalah salah satu sifat yang dapat mengarahkan seseorang pada keputusan yang salah dan tindakan yang tidak bijaksana. Padahal, kesabaran dan ketenangan adalah nilai yang sangat ditekankan dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Sifat perlahan-lahan berasal dari Allah, sedangkan sifat ingin tergesa-gesa itu berasal dari setan." Hadis riwayat Abu Ya'la dalam Musnadnya dan Baihaqi dalam Sunanul Kubra. Dampak negatif sifat tergesa-gesa dan tidak bersabar yaitu mengarah pada pengambilan keputusan yang salah. Ketika seseorang tidak sabar dan ingin segera melihat hasil, mereka mungkin tidak mempertimbangkan semua faktor dengan baik dan akhirnya membuat keputusan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Ketidaksabaran juga menyebabkan seseorang melakukan tindakan yang tidak bijaksana. Mereka mungkin akan bertindak berdasarkan emosi sesaat tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjang. Hal ini dapat menyebabkan masalah yang lebih besar di kemudian hari. Sifat ini juga dapat merusak ketenangan jiwa. Orang yang selalu ingin segala sesuatunya cepat selesai akan merasa stres dan gelisah. Mereka tidak bisa menikmati proses dan selalu merasa terburu-buru. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Pintu ketujuh, cinta harta. Cinta harta adalah salah satu bentuk kecintaan duniawi yang dapat menjauhkan seseorang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang terlalu mencintai harta, mereka seringkali akan melakukan segala cara untuk mendapatkannya. Bahkan jika itu berarti mengorbankan nilai-nilai moral dan keagamaan, sifat ini dapat menyebabkan seseorang menjadi bakil atau kikir, takut miskin, dan enggan menunaikan kewajiban yang berkaitan dengan harta, seperti berzakat dan bersedekah. Dalam Islam, cinta harta dilihat sebagai ujian yang dapat membawa dampak buruk pada jiwa dan hubungan manusia dengan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, berupa wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga." Quran Surah Ali Imran ayat 14. Ayat ini menegaskan bahwa keinginan terhadap harta benda adalah sesuatu yang telah dijadikan indah dalam pandangan manusia. Namun, Allah juga mengingatkan bahwa kesenangan hidup di dunia ini bersifat sementara dan bahwa tempat kembali yang terbaik adalah di sisi Allah, yaitu surga. Dampak negatif dari cinta harta yaitu dapat mendorong seseorang untuk menjadi serakah dan tidak adil. Mereka mungkin akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekayaan, termasuk cara-cara yang tidak halal seperti korupsi, penipuan, dan pencurian.
Keserakahan ini tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga merugikan orang lain dan masyarakat secara keseluruhan. Seseorang yang terlalu mencintai harta akan cenderung menjadi kikir. Mereka takut kehilangan harta yang telah mereka kumpulkan dan enggan mengeluarkan untuk membantu orang lain. Sikap kikir ini bertentangan dengan ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk berbagi dan membantu sesama. Takut miskin juga akan membuat seseorang sulit untuk bersikap ikhlas dan beribadah dan menunaikan kewajiban agama yang berhubungan dengan harta seperti berzakat dan bersedekah. Cinta harta yang berlebihan juga dapat menjauhkan seseorang dari Allah. Ketika seseorang terlalu fokus pada pengumpulan harta, mereka akan kurang memperhatikan kewajiban ibadah dan lupa akhirat. Harta benda seharusnya dijadikan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan tujuan utama dalam hidup. Pintu ke-8, fanatik pada mazhab atau golongan tertentu. Fanatisme terhadap mazhab atau golongan tertentu merupakan salah satu pintu yang dapat menyebabkan perpecahan dan konflik dalam umat Islam. Dalam ajaran Islam, kita diajarkan untuk bersatu dan tidak bercerai-berai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai." Quran Surah Ali Imran ayat 103. Fanatisme atau ta'assub dalam konteks agama berarti menunjukkan loyalitas yang berlebihan terhadap suatu mazhab atau golongan tertentu, sehingga menolak ajaran atau pandangan dari mazhab atau golongan lain meskipun itu benar. Sikap ini menyebabkan seseorang menjadi tidak mau beramal atau menerima kebenaran kecuali hanya dari golongan atau mazhabnya sendiri. Dampak negatif dari fanatisme yaitu perpecahan dalam umat, menghalangi pencarian kebenaran karena orang yang fanatik cenderung menutup diri dari ilmu dan hikmah yang ada di luar mazhab atau golongannya, dan dapat merusak persaudaraan Islam. Sikap fanatik terhadap mazhab atau golongan tertentu dapat merusak persaudaraan di antara sesama muslim. Hal ini bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya persaudaraan dan persatuan. Pintu ke-9, memikirkan hakikat zat dan sifat Allah. Memikirkan hakikat zat dan sifat Allah adalah salah satu pintu yang dapat membuka jalan bagi keraguan dan kebingungan dalam hati seorang muslim. Dalam Islam, kita diajarkan untuk menerima ajaran tentang Allah sebagaimana yang telah diturunkan dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, tanpa mencoba untuk menyelami hal-hal yang berada di luar kemampuan akal manusia. Allah berfirman, "Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala yang kelihatan, dan Dialah yang maha halus lagi maha mengetahui." Quran Surah Al-An'am ayat 103. Memikirkan hakikat zat dan sifat Allah berarti berusaha memahami bagaimana zat dan sifat Allah secara mendetail dan mendalam, yang sebenarnya berada di luar jangkauan akal manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan bahwa zat dan sifatnya tidak dapat dipahami sepenuhnya oleh makhluknya. Memaksa diri untuk memikirkan hal ini bisa membawa seseorang pada keraguan, kesalahpahaman, dan bahkan penyimpangan dalam akidah. Bahaya memikirkan hakikat zat dan sifat Allah yaitu akan tumbuhnya keraguan dalam iman. Ketika seseorang mencoba memikirkan hakikat zat dan sifat Allah, dia mungkin menghadapi kebingungan dan ketidakjelasan. Hal ini dapat menimbulkan keraguan dalam iman dan keyakinan terhadap Allah. Hal ini juga membuat penyimpangan akidah, karena mungkin orang tersebut mengadopsi pandangan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, membuat kesalahpahaman. Akal manusia memiliki keterbatasan dan memaksakan diri untuk memahami hal-hal yang berada di luar kemampuan akal dapat menyebabkan kesalahpahaman tentang Allah dan sifat-sifatnya, dan terjatuh dalam bid'ah. Memikirkan hal-hal yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat dapat menyebabkan seseorang terjatuh dalam bid'ah atau inovasi dalam agama. Bid'ah ini bisa merusak kesucian dan kemurnian akidah Islam. Pintu ke-10, berburuk sangka terhadap muslim lainnya. Berburuk sangka atau suudzon merupakan salah satu penyakit hati yang sangat berbahaya dalam kehidupan seorang muslim. Ketika seseorang selalu berburuk sangka terhadap muslim lainnya, hal ini tidak hanya merusak hubungan antara sesama muslim, tetapi juga menciptakan permusuhan, ketidakpercayaan, dan menghilangkan keberkahan dalam pergaulan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman,
Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Buruk sangka berarti memiliki pandangan negatif atau curiga tanpa dasar yang jelas terhadap orang lain. Sifat ini sangat berbahaya karena dapat menimbulkan berbagai macam fitnah dan perselisihan. Dalam konteks ukhuwah Islamiyah, berburuk sangka sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam yang mengajarkan kasih sayang, persaudaraan, dan saling percaya. Dampak negatif dari berburuk sangka yaitu dapat merusak kepercayaan, menciptakan permusuhan, menghalangi kebaikan, dan menjauhkan dari rahmat Allah. Lalu bagaimana mengatasi pintu-pintu setan? Untuk mengatasi dan menutup pintu-pintu yang digunakan setan untuk masuk ke dalam hati kita, ada beberapa langkah yang bisa kita ambil berdasarkan ajaran Islam. Pertama, meningkatkan iman dan takwa. Kedua, berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah. Ketiga, memperbanyak membaca Al-Quran. 4, bertawakal kepada Allah. 5, bergaul dengan orang-orang yang soleh. 6, bersedekah dan beramal soleh. 7, mengendalikan hawa nafsu. 8, menghindari lingkungan yang buruk. 9, menjaga lidah dan perkataan. 10, mengamalkan zikir. Semoga kita dapat mengetahui pintu-pintu ini dan semoga kita diberi taufik oleh Allah untuk menjauhinya. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk menjaga hati kita dari godaan setan dan selalu berada dalam lindungannya.